Against the Gods bab 2071, artinya menenun mimpi. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga putra Zetian yang sudah merasa terhina, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mereka bertiga tertawa dengan marah. Hua Mengyu tidak tahan lagi dan mencibir, dari mana anak nakal ini berasal. Hanya seorang guru ilahi tingkat 3 benar-benar berani membuat omong kosong seperti itu. Mungkinkah dia telah kehilangan miliknya? Sehingga dia menjadi gila. Jika bukan karena Hua Fusen yang melayang di sampingnya, dia akan melontarkan kata, idiot, ke wajah orang lain dengan ejekan yang paling menghina. Hahaha. Hua Fusen tertawa terbahak-bahak, matanya melotot, anak yang sombong. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Wan Xiao, Meng Yu, dan Gui Yuan. Kalian bertiga maju bersama. Mendengar perintah dewa yang tidak bisa dilanggar, mereka bertiga semuanya tercengang, ayah dewa, ini. Betapa sangat sulitnya untuk berkultivasi menjadi manusia setengah dewa dan betapa mulianya. Namun sekarang, 3 orang setengah dewa harus bergabung bersama-sama untuk menyerang guru ilahi tingkat ketiga. Kalaupun dia membunuh lawannya dengan satu pukulan, tidak ada bedanya dengan mempermalukan dirinya sendiri. Ini perintah. Suara Hua Fusen begitu tajam sehingga mereka bertiga terkejut dan menjadi kaku, tidak ada di antara kalian yang boleh membantah, jika tidak, itu akan dianggap sebagai ketidaktaatan dan akan dihukum. Ya, ayah dewa. Tekanan dari jiwa dewa membuat mereka bertiga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan merespons pada saat yang sama. Boom! Ledakan. Energi mendalam ketiga pangeran meledak, dan gelombang energi menakutkan langsung bergulung di platform pedang yang luas. Mata mereka berubah menjadi pedang, dan energi dalam mereka berubah menjadi pedang. Ruang yang luas sepertinya memiliki ribuan pedang yang melayang di tengahnya. Nak Yun, Hua Fusen melangkah mundur dan berkata dengan tenang, kudengar kamu sangat pandai menggunakan pedang berat, tolong keluarkan pedangmu. Namun Yun Ce tidak bergerak, ketiga pangeran Zetian memiliki status bangsawan, pedang beratku itu kuat dan ganas. Pangeran tidak dapat menahan kekuatannya. Jika ketiga pangeran terluka secara tidak sengaja, akan sulit untukku menanggung kejahatan. Jadi, dia mengulurkan tangannya, dan pusaran energi misterius berkumpul di telapak tangannya. Jadi begitu. Yun Ce menggunakan nada yang paling hormat, tapi kata-katanya sangat nakal. Bagi pangeran ketiga, itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Ekspresi ketiga orang berwajah jelek itu langsung berantakan, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak dengan tingkat yang berbeda-beda. Ya Tuhan, di mana Anda menemukan penyakit mental ini? Mungkinkah Anda sudah lama bosan hidup dan datang kepada kami secara khusus? Ekspresi Hua Fusen tidak berubah dan dia tiba-tiba memerintahkan, cabut pedangmu. Ci. 3 cahaya pedang tiba-tiba menembus langit dan bumi seperti 3 petir dan menyerang Yun Ce secara bersamaan. Jika bukan karena Hua Fusen yang memerintahkan, mustahil bagi mereka untuk menggunakan pedang dalam menghadapi kesenjangan level yang begitu besar antara alam master ilahi dengan alam kepunahan ilahi. Siapapun dapat dengan mudah menghancurkan lawannya. Dalam pandangannya, Yun Ce jelas benar-benar tidak bisa bergerak akibat menerima tekanan dari aura setengah dewanya. Yun Ce tidak melakukan perlawanan sedikit pun sampai kekuatan pedang datang dari jarak dekat. Mati. Siluet Yun Ce hancur oleh 3 cahaya pedang yang disuntik dengan kekuatan setengah dewa. Namun, tidak ada umpan balik dari kesadaran ketiga pangeran dan hanya melihat pecahan bayangan yang terkoyak. Mereka bertiga berbalik pada saat yang sama dan melihat Yun Ce sudah berada di belakang mereka, tanpa sedikit pun perubahan dalam gerakannya. Bayangan patah Dewa Bintang. Hua Wan Huang berkata, kamu berasal dari kerajaan Bintang Bulan. Yun Ce, bajingan. Hua Fusen berteriak dengan marah, kamu begitu terganggu dan ragu-ragu selama pertempuran. Kamu telah berlatih sebagai anjing selama ini. Wan Huang sangat ketakutan dengan kata-kata ayah dewanya sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan seruan pedang manik, dan mengikuti instruksinya, ratusan sinar cahaya pedang meledak dalam sekejap. Hua Mengyu dan Hua Guiyuan, satu di kiri dan satu di kanan, kedua ujung pedang merobek ruang 100 kaki, dengan kuat menghalangi jalan mundur Yun Ce. Ketiga putra Zetian di alam kepunahan ilahi tidak mampu mengalahkan guru ilahi tingkat ketiga, jika ini sampai menyebar, mau taruh di mana muka mereka. Pada saat ini, 3 orang dan 3 pedang menghalangi seluruh ruang. Tidak peduli betapa hebatnya keterampilan tubuhnya, dia tidak akan dapat melarikan diri lagi. Yun Ce masih tidak bergerak, sampai pada saat itu, matanya tiba-tiba menunjukkan cahaya hitam yang ganas saat kekuatan pedang mendekat. Hades. Buka. Ledakan. Seolah-olah bintang meledak di depan matanya, bila angin yang digulung oleh 3 putra di platform pedang langsung berubah menjadi badai mengerikan yang ingin menghancurkan dunia. Cahaya pedang ketiga pangeran langsung dihancurkan oleh badai energi yang dahsyat, dan langsung hilang tanpa bekas.
Bahkan tubuh mereka seakan-akan seperti dihantam oleh palu yang membawa kekuatan setengah dewa, dan menerbangkan mereka ke udara. Bang! Mereka bertiga terhuyung dan jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan menatap langsung ke arah Yun Che, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tubuh Yun Che masih dikelilingi oleh aura alam Master Ilahi tingkat ketiga, akan tetapi, tekanan yang dibawa oleh nafasnya justru membuat jiwa ketiga pangeran yang memasuki alam kepunahan ilahi bergetar, dan kelima organ dalam mereka terasa hancur. Mata Hua Fusen akhirnya menunjukkan sedikit keheranan. Lalu kemudian dia menatap Yun Che. Untuk beberapa saat, dia bahkan tidak bisa mempercayai persepsinya sendiri. Auranya masih alam Master Ilahi, tapi kenapa tekanan spiritualnya seperti berada di alam kepunahan ilahi? Memang ada hal-hal konyol dan orang-orang konyol di dunia ini. Gumamnya, serang dia, kata Hua Fusen. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah tekanan spiritual yang seharusnya tidak pernah dimiliki oleh alam Master Ilahi ini bisa melepaskan kekuatan alam kepunahan ilahi. Atau bisa saja itu hanyalah ilusi. Mendengar kata itu, Wan Huang tidak lagi memiliki keengganan dan penghinaan sebelumnya. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang biru panjang berkibar di antara jari-jarinya seperti angsa liar yang terbang tertiup angin. Dengan teriakan lembut, tubuhnya keluar dengan pedang, dan pedang itu seperti sebuah keinginan. Dia melompat, dan seluruh tubuhnya perlahan melayang ke dalam kehampaan cahaya pedang biru, dengan jalur yang aneh, dan perlahan-lahan jatuh ke arah Yun Che dengan kecepatan yang tampaknya lambat. Hua Mengyu dan Hua Guiyuan juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Dalam sekejap, dua formasi pedang yang identik dengan cepat terbentuk, saat kedua formasi pedang bergabung, membuka tirai pedang pucat yang menutupi ruang lusinan Mil. Puncak ilmu pedang terkuat di dunia abis berada di kerajaan Zetian, pedang dan maknanya semuanya berubah. Namun, Hua Fusen tidak melihat sedikit pun kesungguhan di mata Yun Che. Menghadapi bayangan pedang Hua Wan Huang, Yun Che hanya mengulurkan telapak tangannya dengan sangat santai. Saat berikutnya, jari-jarinya bersentuhan dengan bayangan pedang, tapi anehnya tidak ada suara yang keluar. Dia dengan santai mengarahkan jarinya ke atas bayangan pedang, dan pilar yang sangat tepat pada bilah pedang itu meluncur, cahaya pedang dan kekuatan pedang yang terkumpul di atasnya terkelupas lapis demi lapis. Bilah pedangnya tidak mengalami perubahan apapun, dan ada setengah tanda kecemerlangan biru. Dalam gambar, pupil Wan Huang membesar, dan hatinya meledak karena ketakutan. Dia merasa telah kehilangan kontak dengan pedang kesayangannya, dan merasa pergelangan tangannya dikunci oleh kelima jari tangan iblis. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak dari pergelangan tangan Hua Wan Huang, dan seluruh tubuhnya terlempar dengan keras seperti gasing. Pedang di tangannya juga terlepas dan digenggam dengan ringan oleh Yun Che. Bilahnya menyulut api, dan saat tubuh Yun Che tiba-tiba melesat, pedang itu terbang langsung ke tempat tirai pedang menakutkan yang diluncurkan oleh kedua pangeran, dan menghasilkan jeritan burung phoenix. Kaget, jeritan itu mengejutkannya. Bang! Nyala api meledak, dan tirai pedang yang diluncurkan dengan kekuatan dua pangeran berkedip-kedip dan hancur. Bayangan pedang yang tenggelam di langit ditelan oleh api merah seperti salinan pohon mati, dan dalam sekejap mata langsung berubah menjadi lautan api. Serangan balik dari runtuhnya tirai pedang membuat kedua pangeran berpikir sedih pada saat yang sama, wajah mereka langsung kehilangan warna, dan niat pedang tak berujung yang melonjak di tubuh mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Hua Fusen bergerak lagi dan dia berteriak, gabungkan pedangnya. Ketiga pangeran itu terkejut pada saat yang bersamaan. Hua Wan Huang membalik tubuhnya di udara, meraihnya dengan telapak tangannya, dan menerbangkan pedang biru itu kembali ke tangannya. Hua Mengyu dan Hua Guiyuan juga dengan cepat berpindah tempat, membentuk segitiga aneh dengan Wan Huang. Nak Yun, gunakan pedangmu. Hua Fusen berkata dengan tenang, biarkan aku melihat tingkat apa yang bisa dicapai oleh ilmu pedangmu. Yun Che memandang ketiga pangeran dan tidak menjawab. Mata ketiga pangeran bersinar dengan cahaya pedang yang sama. Hati pedang mereka terhubung, niat pedang mereka bersentuhan, dan cahaya pedang mereka menyatu. Dengan raungan rendah, mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama. Saat mereka merampas pedang di tangan mereka, ketiga pedang itu memantulkan ribuan cahaya pedang. Dan setiap cahaya pedang secara samar-samar ditutupi dengan bayangan pedang yang berbeda, yang tampak nyata dan ilusi, itu cukup membuat penglihatan menjadi bingung. Yun Che, sebaliknya, menurunkan alisnya sedikit dan dengan cepat melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat ribuan sosok pedang di dekatnya. Dia membuat gerakan menggenggam dengan telapak tangannya, dan pedang pembunuh iblis muncul di udara, dan perlahan miring ke bawah. Tidak peduli apa yang kamu ubah. Aku akan menghancurkan langit dengan satu pedang. Pedang pembunuh iblis tiba-tiba meraung, berkedip tanpa gelombang apapun, dan bumi hancur seketika. Kekuatan pedang mengerikan yang meletus dalam sekejap menyebabkan ekspresi dan persepsi Hua Fusen tiba-tiba berubah. Boom! Wah! Ah! Bayangan pedang ketiga pangeran yang megah dan aneh hancur seperti batu giok yang rapuh,
kesadaran mereka berdengung, dan tubuh mereka mengerang dengan jeritan yang menghancurkan jiwa. Tubuh ketiga pangeran membanting keras ke formasi platform pedang lipat, lalu kemudian terpental kembali ke tanah. Pedang pembunuh iblis menghilang ke tangan Yun Ce, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, karena diperintahkan oleh Dewa Senior untuk saya menghunus pedang, jadi saya juga menggunakan pedang itu kepada ketiga pangeran karena telah menyinggung saya. Pedang ketiga pangeran jatuh dari lokasi berbeda di area tersebut, menimbulkan suara mendengung yang keras. Hua Wan Huang, Hua Mengyu dan Hua Guiyuan berdiri dengan susah payah, tetapi mereka tidak segera mengambil kembali pedang kesayangan mereka. Sebaliknya, mereka menatap Yun Ce dengan mata yang hampir ketakutan. Dalam kesadaran ini, tak satu pun di antara mereka yang percaya kalau mereka telah kalah dari guru ilahi tingkat ketiga seperti yang terjadi. Hua Fusen menarik napas panjang, lalu menyipitkan matanya sedikit ke arah tempat Hua Qingying berada. Dia awalnya berpikir bahwa preferensi Hua Qingying terhadap Yun Ce akan membawa banyak manfaat untuk mempercantik deskripsinya. Tetapi setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri, pengetahuan 10.000 tahunnya sebagai dewa sejati benar-benar hancur total. Melihat hal-hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, mendengarkan hal-hal yang belum pernah Anda dengar. Itu tidak ada dalam kognisi, atau dalam legenda atau catatan apapun. Dia, dan guru misterius di mulutnya. Sebenarnya, kamu, adalah, Hua Wan Huang berdiri, tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba berlutut dengan darah berbusa dari mulutnya. Dia adalah pangeran setengah dewa yang agung, tapi dia terluka oleh pedang dari guru ilahi tingkat ketiga. Sungguh konyol. Bagaimana bisa dia menjadi guru ilahi tingkat ketiga? Wan Huang, Mengyu. Hua Fusen berkata dengan tenang, mundur. Jangan sebutkan masalah hari ini kepada siapapun. Ingat itu. Ya, saya sudah melupakan apa yang terjadi hari ini. Ketiga pangeran diperintahkan untuk pergi dan mundur dari platform pedang isolasi. Mereka juga berbalik dan menatap Yun Ce dari kejauhan dengan mata yang sama-sama ketakutan. Penghalangnya rusak, dan Hua Caili yang telah mengamati dari kejauhan terbang ke bawah seperti kupu-kupu batu giok yang indah, dia menempel pada Yun Ce dan menatap pada ayahnya dengan bangga, "Ayah, apakah kamu terkejut?" Sejujurnya, Hua Fusen sangat terkejut. Tapi melihat tatapan Hua Caili yang terlalu penuh kasih sayang terhadap Yun Ce, dia hanya bisa tersenyum ringan, tidak asin atau acuh tak acuh. Kalau begitu, ujian kedua telah berlalu. Suara Hua Qingying terdengar perlahan. Hua Fuchen menyipitkan matanya, pantas saja kamu sangat mengagumi anak laki-laki ini. Kamu memang orang yang aneh. Sekarang aku juga mulai penasaran tentang siapa guru anak ini. Yun Ce dengan cepat memberi hormat dan berkata, saran guru, tolong jangan. Saya mengerti, tidak perlu bicara lebih banyak. Hua Fusen melambaikan tangannya, saya tahu, identitas tuanmu sangat rahasia. Anda bahkan tidak mau memberitahu Caili, jadi bagaimana bisa kamu memberitahuku jika kamu tidak ingin mengungkapkan apapun? Ayah Dewa, Kakak Yun telah menyelesaikan ujianmu 2 kali. Hua Caili mengubah topik pembicaraan dengan cemas, kegembiraan dan kebanggaan di matanya yang indah hampir meledak, seolah-olah dia ingin mengatakan kepada ayahnya, lihat, Ayah Dewa, laki-laki saya sangat kuat. Kalau begitu hanya tinggal 1 tes terakhir, beritahu aku secepatnya. Mata jernih Hua Qingying bergerak, dan dia juga ingin tahu tentang tes ketiga yang akan diberikan Hua Fusen kepada Yun Ce. Hua Fusen berbalik dan berkata, mari kita bicara besok. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban atau penjelasan sama sekali dan terbang begitu saja. Huff, Ayah Dewa pasti belum memikirkannya. Hua Caili meraih tangan Yun Ce, abaikan dia, Kakak Yun, aku akan mengajakmu melihat pedang tersembunyi di sini. Kamu pasti akan terpesona. Yun Ce mengikuti Hua Caili ke paviliun Changjian di bawah platform pedang patah. Kamu terlihat sedikit bersemangat. Li Su tiba-tiba berkata. Apakah sudah jelas? Kata Yun Ce. Jelas apa? Li Su bertanya dengan ragu. 2 tes pertama, itu nyaman, tapi ini pertama kalinya dia merasa sedikit ceroboh. Yun Ce berkata dengan ringan, apa yang disebut tes terakhir adalah tujuan sebenarnya dari Hua Fusen. Maksud Anda, apa yang Anda katakan sebelumnya, bahwa dia pasti akan mengambil langkah itu. Benar. Mata Yun Ce bersinar dengan cahaya aneh, selanjutnya, dia akan mengirimku ke kerajaan penenun mimpi atas nama ujian. Langkah paling kritis ini akan segera terwujud, jadi bersemangatlah dan anggap ini sebagai hadiahmu sendiri. Setelah terdiam cukup lama, Li Su tampak berpikir, namun pada akhirnya ia tidak mendapatkan hasil apapun dan bertanya, dari mana Anda sampai pada kesimpulan ini? Itu normal jika kamu tidak dapat memahaminya. Lagi pula, kamu belum menjadi orang tua. Yun Ce berkata perlahan, aku akan menggantikan Hua Fusen dan menjadi imajinasi warna-warni yang tidak disengaja, menafsirkan banyak faktor dari Hua Fusen sendiri dan situasi saat ini di kerajaan para dewa. Seorang pria yang mencintai putrinya melebihi kehidupannya dihadapkan pada orang sepertiku,
apa yang harus dia singkirkan sebelum dia memutuskan untuk membuat konsesi besar? Jawabannya kemungkinan besar sudah jelas. Sebelum memasuki kerajaan ilahi Zetian, yang saya ketahui tentang Hua Fusen hanyalah sebatas rumor dari cerita orang lain. Saya tidak tahu banyak tentangnya. Namun saat ini, hal itu pada dasarnya menjadi tidak bisa dihindari. Hua Fusen kembali ke istananya dan membentuk formasi untuk mengisolasi segalanya. Dia duduk lama sekali dan akhirnya dengan tenang mengulurkan tangannya. Saat cahaya ilahi berkedip, sebuah bayangan perlahan muncul di depannya. Ini adalah pria parubaya yang sangat luar biasa, berpakaian perak, dengan tulisan yang bengkok dan berantakan serta pola ketuhanan yang sangat aneh. Meski hanya sekedar bayangan, namun yang dikeluarkan tetaplah sebuah keagungan yang membuat jiwa orang berdebar-debar. Terutama matanya, seperti kabut rawa, sepertinya dipenuhi dengan berbagai cahaya monster licik dari kedalaman mimpi. Hai, saudaraku. Pria itu membuka mulutnya, tetapi senyuman lembut muncul di wajahnya yang arogan tanpa henti. Hal penting apa yang membuatmu tidak ragu untuk menggunakan proyeksi seperti ini? Saudara Meng. Hua Fusen berkata dengan serius, aku ingin meminta bantuanmu. Hahaha. Orang itu terkejut pada awalnya, lalu tertawa dan berkata, dengan persahabatan kita, bagaimana kamu bisa mengatakan kata, meminta? Jika ada sesuatu yang sulit diselesaikan, tanyakan saja.